Saya jadi penasaran lihat kemasannya tadi yang sagu keju. Jadi saya pengen nyoba. Oke, lanjut. Sudah sampai sini ya. Oke. Sudah lihat teman-teman slide-nya? Sudah dicek? Oke, aman. Oh, banyak. Wah, keren-keren sih logonya. Keren-keren. Nah, ini persaingan makin ketat ya. Tadi saya bilang, apalagi sekarang 64, ya turun 1 juta nggak masalah. Cuman ya kita lihat UMKM-nya sudah jumlahnya 64,2 juta di akhir 2024. Sepertinya di 2025, apalagi ada yang tadi saya lihat 2025 sudah mulai jalan usahanya. Kak siapa ya tadi? Nah, itu ada penambahan lagi 1 orang. Yang terjadi adalah kalau kita tidak memperkuat branding, yang terjadi adalah kita bisa tenggelam, teman-teman. Kita bisa, wah ternyata produk ini biasa aja lah, dia aja. Kenapa kita harus milih dia? Nah itu, biar tidak seperti itu. Nah ini adalah tujuan dan manfaat branding agar kita bisa bersaing di ketatnya persaingan UMKM yang ada di Indonesia. Dari kalau tidak salah di Pak Sulis tadi bilang agar kita bisa sampai regional. Malah saya bisa berharap agar teman-teman di sini biar sampai internasional gitu. Jadi bisa diekspor gininya produknya. Kan bukan bukan sebuah kemustahilan ya, tapi pasti bisa aja gitu. Oh, ini sudah digini Aki juga ya. Mantap. Mantap, Kemenkopnya keren juga berarti. Sudah fasilitasi Haki. Nah, ini tujuan dari manfaat branding ya. 1, untuk diferensiasi. Ya, biar produk kita tuh bisa dibedakan. Yang tadi, biar menambah kepercayaan juga. Meningkatkan loyalitas, harganya juga memiliki kemampuan harga yang menetapkan lebih tinggi. Ya, kembali saya bilang tadi, air mineral yang tanpa kemasan pasti harganya lebih murah daripada air mineral yang ada gininya. Air mineral kemasan tanpa label maksudnya, ya kan pasti lebih murah dengan air mineral yang ada labelnya. Lebih mahal maksudnya. Nah, lebih gampang kita pakai ekspansi juga. Ekspansi maksudnya adalah tidak hanya di Jawa Tengah aja, bisa juga ke Jakarta dikirimnya, atau bisa juga ke Bali, atau malah bisa ke luar negeri gitu. Di sini sudah ada yang ke luar negeri nggak dikirim? Atau ke luar daerah deh. Kalau saya tidak salah, Jawa Tengah, Brebes, apalagi itu, di sini ada pengusaha ikan asin, telur asin nggak? Belum saya lihat deh sempat telur asinnya. Oh, ini kemasannya Kak Reva bagus deh. Dari Kak Yeni, Reva. Kalimantan, Kak. Oh, mantap. Oke, lanjut. Nah, ini jadi studi kasus yang saya sampaikan. Ini produknya, mungkin ada yang tahu ini produk apa? Wah, Kalimantan sudah dikirim. Oke, bawang gorengnya sudah. Wah, Malaysia, Taiwan, Kuwait, Makau. Mantap. Parfum, betul. Parfum Kak Gisel. Terus kemarin kirim ke Melbourne. Wah, mantap. Saya Pak supplier telur asin Horizon. Wah, keren. Saya pengen nyoba telur asin, katanya yang di Brebes bagus soalnya. Telur asin Brebes. Nah, kembali ke sini. Nah, tadi sudah bilang ini adalah merek parfum. Nah, kenapa itu bisa mulai dikenal lebih banyak? Karena mereka prosesnya adalah keterikatannya dengan pelanggannya. Keterikatannya dengan gampang sekali untuk bisa dibilang mencari kesempatan dan bisa berkolaborasi dengan public figure. Jadi tidak hanya bisa dibilang ini adalah brand humans, biar kita kalau memakainya kita akan seperti mereka. Nah, itu dia. Itu bisa dibilang pesan yang ingin disampaikan oleh si human sendiri. Bacanya humans ya. Nah, dia sering mensponsori, sering juga memberikan bisa dibilang tester gratis kepada
para artis-artis. Kemudian juga beberapa hal yang meningkatkan daya lihat dari brand mereka ke dunia luar. Nah, contoh ini juga keberhasilan brandingnya. Contoh mengutip dari ini adalah dia pre-order sampai 3.000 pieces ke internasional, apalagi itu ya sudah kuat banget sih gininya. Apalagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman tahu bahwa kita yang ada di Indonesia mempunyai keuntungan yang sangat luar biasa di bidang minyak aksiri gitu. Jadi minyak untuk biangnya parfum. Jadi biangnya sendiri bisa saja adalah salah satunya pengekspor terbesarnya adalah dari Indonesia untuk parfum-parfum yang kelas dunia. Kenapa kita nggak memanfaatkannya lebih besar lagi? Nah, itu yang dilakukan oleh Humans. Seperti itu teman-teman. Nah, ini terlepas kasusnya per 2025 ini, karena juga pisah kongsi juga sama istrinya, tapi di awal si kebab Turki Baba Raffi ini adalah sebuah fenomenal yang luar biasa sampai dia membuat cabang di negeri luar sana gitu, di Arab Saudi dan lain sebagainya. Padahal kebab itu kan teman-teman tahu dari Turki. Nah, ini malah bisa menyebar ke seluruh dunia dan mengatakan bahwa kebab Turki Baba Raffi. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah studi kasus yang sukses, tapi ya kembali lagi sesukses-suksesnya produk, tapi kalau tidak dibarengi dengan sikap dari ownernya ya bahaya juga sih. Itu pelajarannya ya, pelajaran yang kita bisa ambil. Lanjut, nah ini contohnya merek kebab Turki, logonya sudah. Nah ini yang kalau kita lihat, kesampaikan dulu yang masalah orangnya, kita lihat brandingnya, logonya, mereknya sudah keren sekali, dan ada identitas seperti khas Turkinya, kemudian ada logonya, bawah itu kebab, dan beberapa kali dia melakukan diferensiasi yang luar biasa dengan produk kebab yang lain. Padahal sebenarnya kalau sekarang pun kan kebab banyak sekali. Tapi kok kenapa orang pasti ngambilnya ke kebab Turki Baba Raffi? Nah itu pasti pertimbangannya banyak, diferensiasinya, dan kemudian cara marketingnya juga sangat bagus juga pada saat itu. Nah, memahami identitas merek ya juga ya. Tadi kita sudah bahas urgensinya, sekarang kita identitas merek juga sekarang. Nah ini salah satu ahli branding dari Amerika namanya David Ecker. Dia bilang bahwa merek berpengalaman tuh branding itu adalah warnanya, logonya, fontnya juga itu sebuah syarat agar ketika kita memasarkan kemana aja, sampai di sini ya ceritanya adalah warnanya nggak boleh berbeda, teksnya atau fontnya tidak boleh berbeda. Umpamanya tadi ada yang bawang goreng, tapi fontnya berubah di setiap promosi, itu sangat tidak disarankan. Contoh yang paling gampang adalah kenapa Doraemon itu terkenal sampai sekarang. Karena dari dulu sampai sekarang Doraemon itu berwarna biru dan Nobita berwarna kuning. Tidak pernah ganti baju. Makanya itu adalah brand identity. Itu sederhana yang kita bisa lihat ya, brand identity-nya. Nah, ini contoh untuk komponen pokok dari brand identity itu. Sebentar. Ini adalah namanya yang gampang diingat ya, mudah diingat, dieja. Kalau bisa terdiri dari tiga suku kata itu lebih enak. Jadi biar gampang orang. Nah, contoh ya yang paling gampang itu Humans kan 2 suku kata. Ada Gojek 2 suku kata juga. Jadi 3 suku kata tuh ideal banget. Tapi tidak harus juga 3 suku kata. Dan teman-teman di sini kan sudah punya branding yang sudah gampang diingat ya. Kayak Dagadung, Ducis. Ini keren juga sih namanya. Dagadung. Atau ada yang mana ya? Bawang goreng Mak Dewi. Nah itu salah satu Mak Dewi itu mungkin bisa dipakai untuk Mak Dewi, jadi 3
Mak Dewi, ya 3 suku kata udah bagus. Nah, itu juga harus ada nilai, ada konsepnya juga. Jangan sampai kita menyampaikan logonya belibet ngomongnya gitu. Merek atau komponen dari merek itu sendiri. Derum, Derum 2 suku kata juga. Derum. Keren sih kata-katanya Derum. Logo simbol, nah mudah dikenali, representasi dengan nilai dan tujuan mereknya. Jadi kita juga dari apa yang kita buat, kata-katanya, kemudian masuk ke logo dan simbolnya itu harus sinkron ya teman-teman ya. Jangan sampai nama dan logonya bisa dibilang bertolak belakang. Contoh, namanya Derum, malah gambarnya Sping, Mesir kan nggak bagus juga kan. Kalau Derum kan pasti lambangnya adalah menara miring pisah ya, biar kalau logonya gitu lah, dan lain sebagainya. Nah, slogan juga harus ada. Tadi yang kita kan ngomong-ngomong slogan, ada tagline. Tagline itu biasanya dipakai beberapa kali. Kalau slogan itu sekali aja, artinya tidak akan berubah sama sekali kalau slogan, kalau nggak salah ya. Kemudian warna desainnya itu kembali sampai ada yang ngecek Pantone-nya juga, maksudnya ngecek warnanya biar tidak berbeda apa yang ada di tampilan sama apa yang ada di print. Jadi sampai heksadesimal pun atau sampai RGB nilainya pun harus ditentukan gitu teman-teman. Suatu lagi adalah suara. Gunakan suara ini dengan merek sebagai elemen pendukung. Suara ini ya kayak jinglenya. Contoh jingle ya. Aqua, gitu dia. Itu salah satu jingle. Atau mulai aja dulu. Dan kemudian itu kan dari Gojek kan mulai aja dulu. Dan beberapa bisa dibilang yang terkenal dulu adalah merek jinglenya, suaranya adalah Always Coca-Cola. Nah, itu salah satu kalau berbicara tentang merek ya. Ada suaranya juga gitu. Oke. Oh, gitu ya dari Kak Alin ya. Derom itu panggilan dari ibu, tapi ya malah jadinya kelihatan kayak Roma ya. Ya, tapi saya malah berpikirnya Roma kotanya. Oh, ini Kak Alin pernah ke Roma nih. Wah, biar produknya bagus ya, diisinya Roma juga gitu. Oh, ternyata dari almarhum ibu ya. Oke, ya. Semoga husnul khotimah ya ibunya. Oke, lanjut. Nah, faktor-faktor yang membentuk sebuah brand identity yang tadi sudah ada tulisan dan lain sebagainya. Kembali lagi ada juga nilai atau filosofinya. Jadi filosofi ini juga akan mempengaruhi brand identity yang kita buat. Customer experience juga berinteraksi dengan pelanggan dengan cara yang baik dan sangat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan itu sendiri. Jadi customer experience-nya. Jadi kita sudah menamakan diri kita, ini sederhananya ya, kita sudah menamakan diri kita, tinggal si customer itu bagaimana menyikapi apa yang kita akui bahwa diri kita ini gitu. Jadi ya jangan sampai teman-teman terlalu overclaim tadi juga gitu. Ya kita lihat experience dari customer itu bagaimana dengan produk kita. Kalau bisa ya sering buatlah evaluasi beberapa waktu untuk melakukan feedback dari customer kita. Kasih dia feedback, oh ternyata pelayanannya begini, makanannya rasanya begini. Jadi feedback itu perlu untuk meningkatkan. Jadi juga perlu dipilih juga feedbacknya. Jangan sampai semuanya kita terima. Jadi ada pemilihan juga. Ada asosiasi merek juga. Asosiasi merek ini adalah juga dipengaruhi oleh asosiasi terbentuk dalam pikiran dan ingatan seorang pelanggan. Tujuan merek juga perlu dan reputasi merek. Nah, kelima faktor ini yang akan membuat merek kita, ya reputasinya, pengalamannya, komunikasinya agar kita lebih dikenal lagi. Gitu ya teman-teman ya. Dan dikenal dengan positif ya, bukan negatif ya teman-teman. Kita memilih brand identity, membangun brand identity, tujuan mereknya apa, mungkin sudah teman-teman, wah ini ya tadi kalau idenya Kak Alin tadi adalah dari nama almarhum ibunya, dan itu akan dijadikan agar sebagai pengingat ya, harapannya ya, dan apa yang dipelajari dari ibunya bisa dipakai. Nah, itu salah satunya.
satu lagi tujuannya, tentukan tujuannya, kemudian kenali target audiens. Tadi kita sudah tentukan juga target audiens. Kalau target audiensnya itu menengah ke bawah, jangan sampai buat merek itu kebelibet juga, atau orang terlalu gede, makanya orang menengah ke bawah pun takut belinya gitu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan brand audiens. Sederhananya gini teman-teman, kita tidak bisa membahagiakan semua orang, kita tidak bisa menjual produk kita ke semua orang, jadi tentukan dulu kue kecil yang kita ambil tuh yang mana gitu. Itu ya. Konsisten membangun identitas merek. Jadi identitasnya mau gimana nih merek kita, kemudian sampai mana, lalu kemudian bagaimana kita lihat ke depannya. Bahkan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa mengubah merek itu menjadi lebih baik lagi atau berubah dengan desain yang baru. Biasanya itu terjadi gara-gara mengikuti, salah satunya adalah tuntutan zaman. Makanya desainnya bisa berubah juga. Tapi itu biasanya terjadi 10 tahun. Jadi rentannya 10 tahun baru teman-teman bisa ganti. Kalau gantinya tiap bulan, bingung orang mau ngapain gitu. Jadi ya jangan sampai cepat ganti-ganti ya teman-teman. Ya kalau itu ya udah itu. Cuman kalau memang rasanya kurang menarik dan tidak ada mendatangkan customer kepada produk kita bagus, berarti ada masalah dengan mereknya. Ada masalah dengan brandnya. Gitu ya. Wah ini saya sedikit lihat di chat, brand Al-Zahid ini dari nama anak-anak keren. Nah ini kebetulan ya The House of Raminten, pemiliknya yang menjadi logonya ini sudah berpulang beberapa waktu lalu, tapi legasinya ini yang luar biasa teman-teman. Konsep orang Jogjanya ini yang luar biasa, di mana mereka membuat konsep tempat makan, tapi dengan gaya Jogja banget. Pakai pelayannya adalah dengan melayani dengan gaya Jogja. Beberapa souvenir juga ditawarkan di sana juga, dan ini membuat bisa dibilang lokal itu tidak punah. Nah, kalau bisa mungkin di Jawa Tengah ada hal apa yang bisa kita naikkan ke nasional, apalagi itu otentik, orisinal, yang bisa membuat kita menjadi lebih dikenal. Karena bisa dibilang dimulai dari diri sendiri, tidak bisa dikopi dengan orang lain. Jadi kalau kita punya sesuatu yang original, yang otentik, itu tidak bisa dikopi oleh orang lain. Karena ya yang menjalani kita, yang tahu tentang itu cuman kita, itu tidak gampang untuk dikopi teman-teman. Nah ini House of Raminten, terus identitasnya dipresentasikan hingga dekorasinya, semuanya konsepnya Jogja banget, Jogja masa lalu. Itu yang bikin mereka bisa dibilang penasaran dan ingin mengunjungi tempat tersebut. Apalagi di sana juga memanfaatkan sosial media banget. Ada sketsa kadang-kadang beliau Mbok Raminten atau siapa ya, saya sampai lupa gininya, yang membuat sketsa tentang bagaimana kegiatan beliau selama di dalam restoran itu. Jadi ya kita lihat bahwa ternyata kekuatan branding tidak hanya tentang logo aja, tapi tentang bagaimana pengalaman customer atau pelanggan dalam menikmati logo itu. Dalam artian menikmati itu adalah terjun ke dalamnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini tips memilih marketplace yang tepat. Tadi kan sudah di branding ya. Untuk marketplace kita memilihnya bisa. Nah yang menarik adalah apa yang menarik dari brand storytelling ini, sebenarnya sih agak gini ya di slide-nya, tapi sebenarnya kita ngomonginnya brand storytelling. Brand storytelling ini yang maksud di dalam marketing mix tadi yang diproses. Nah, di proses kita bisa mencantumkan bagaimana kita memperkenalkan customer kita tentang produk kita melalui cerita. Gitu ya. Ceritanya adalah bagaimana proses pembuatannya, bagaimana filosofi yang kita bangun, itu yang kita ceritakan ke mereka. Harapannya adalah dengan kita menceritakan sesederhana kita curhat ke orang.
itulah dengan brandnya ini. Curhat ke orang bahwa aku ada ke ini, biar ada keterikatan emosional dengan diri kita. Biar ada keterikatan emosional dengan brand kita. Itu agar kita bisa buat yang namanya konsep brand storytelling. Itu ya teman-teman ya. Nah di sini contohnya untuk membuat cerita menarik itu adalah jalin hubungan dengan pelanggannya. Jadi tadi saya sudah bilang menciptakan ikatan emosional juga. Penyamaan nilai dan identitas juga sama. Jadi ada keterikatan itu agar ternyata kita sama nih. Saya akhirnya beli produkmu karena ada filosofi yang sesuai dengan apa yang saya anut gitu. Itu bisa dibilang ya. Sampai di tahap mana bahwa ternyata setelah saya menggunakan produk ini masalah saja dihilang. Artinya kan tidak semua hilang semua ya produknya, masalahnya ya, tapi rasanya ingin seperti itu gitu. Nah, di brand pesaing ini sering sekali dari awal sampai akhir branding agar kita bisa membedakan diri kita dengan produk yang lain atau kompetitor yang lain. Dan dengan brand storytelling juga kita bisa mengenalkan visi dan tujuan kita, tapi dengan cara penyampaian secara bisa dibilang secara akrab gitu. Nah, ini 7 langkah membangun brand storytelling. Gini ya teman-teman ya, sebelum lanjut ke sini, kalau teman-teman sudah punya brand, coba dilihat dulu deh, bukan dilihat dulu, artinya dievaluasi dulu. Kalau memang sudah, rasanya saya tidak perlu ikut membangun langkah ini, nggak masalah. Ya, ini kan cuman saran saja gitu, agar produknya teman-teman bisa jalan sesuai dengan harapan. Karena juga saya percaya apa yang diteorikan itu berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Mungkin saja ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan teori karena ada hal baru yang terjadi gitu. Nah itu ya yang saya mau sampaikan adalah sebagai acuan saja 7 langkah ini. Kalau memang sudah selaras, jalankan aja. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kalau kalian masih mempertahankan sih nggak masalah. Gitu. Cuman ya bisa kita lihat bahwa untuk membangun sesuatu yang bagus, fondasinya juga harus bagus. Langkah membangun. Ini bisa screenshot. Bisa. Tapi caranya nggak bisa. Nah, ini contoh untuk 7 langkahnya adalah 1, identifikasi nilai-nilai inti bisnis. Tapi sebelumnya di sini ya, kalau ada yang baru mulai usaha, biasanya ya dadakan gitu. Dadakan dan, ini aku pengen usaha ini, tapi lupa bahwa merencanakan pondasinya bisa di akhir, tapi nggak masalah juga. Karena keseringan kita kadang-kadang, kita pengen usaha nih, kenapa? Karena kita butuh uang. Ya udah kita jalanin dulu, habis itu baru nanti sambil jalan. Ada yang juga yang memang berkonsep untuk melakukan sesuatu dan baru mereka jalani, dikonsepin dulu, di kertas dulu, baru bisa jalan. Nah, contoh ini adalah identifikasi inti bisnisnya dulu, baru kita bisa buat brand storytellingnya. Hubungkan nilainya dengan aspek bisnis kita, kemudian identifikasi target audience tadi sudah, silahkan target audience di mana, bagaimana kita berbicara di platform Instagram, bagaimana kita berbicara di platform TikTok, itu pasti berbeda. Dan mulai membuat cerita, membuat cerita itu mulai dari cerita kita sendiri, cerita yang ingin kita sampaikan, apa yang menjadi keluh kisah kita, bisa juga dengan produk kita, atau bisa juga dengan bagaimana kita mengawali proses dari produk kita sendiri. Dan bagaimana kita menangani kendala-kendala, karena biasanya orang akan peduli dengan permasalahan orang lain. Kadang-kadang ya, karena mereka kepo gitu teman-teman ya. Nah, bisa dibilang ya, coba deh kita curhat aja gitu. Bahasanya curhat ya, curhat bahwa saya pada saat ini begini. Jadi ada yang disampaikan setiap hari tentang proses usaha kita. Itu brand storytelling ya. Nah, apakah hari ini tentang menceritakan bahwa pengirimannya terlalu banyak ordernya, jadi saya kelabakan. Nah, ini cara saya mengatasinya. Nah, bisa itu pakai storytelling gitu teman-teman. Nah, kemudian konsisten dalam menceritakan merek. Nah, ini konsisten sendiri. Tapi tidak
Kadang-kadang ada yang soft selling, kadang-kadang yang hard selling. Artinya soft selling itu adalah jadi mereknya di belakang dulu, kita ceritain dulu keluh kesah kita, ceritakan dulu prosesnya, baru di belakang adalah, oh ini loh mereknya yang disampaikan. Gitu. Tapi harus konsisten. Dan terakhir adalah tadi sampaikan perkembangan pencapaian. Kadang-kadang itu juga ya, pencapaian apa yang dari produk kita atau brand kita itu bisa diceritakan lewat brand storytelling juga. Nah ini contoh cerita dari Sepiring Indonesia ya, yang mereka menggunakan brand storytelling dengan baik. Di mana mereka adalah prosesnya adalah, oh mereka konsepnya tentang budaya nih, membangun atau menggali budaya-budaya di Indonesia dan disampaikan lewat piring yang mereka jual. Gitu. Jadi piringnya itu bercorak Nusantara, bisa dibilang seperti itu. Kemudian mereka menemukan menginspirasi tercipta produk-produk yang memposting berbagai gambar dan cerita tentang bagaimana melakukan riset dan inspirasi itu. Jadi mereka riset dulu tentang apa yang ada cerita, mungkin di Jawa Tengah ada ceritanya, terus mereka buatkan dalam sebuah produk-produknya mereka. Gitu ya, salah satunya. Kemudian, nah ini dia, Sepiring Indonesia ini juga dia aktif melakukan respon atau membalas respon dari pelanggannya, ada tanya jawabnya, itu yang mungkin bisa teman-teman lakukan sekarang, karena di zaman ini adalah zaman di mana ada interaksinya antara produk dan pelanggannya. Gitu. Nah ini menyusun strategi komunikasi mereknya. Nah ini cara menyusun bagaimana? Nah cara menyusunnya adalah satu, tadi riset, penelitian pasarnya, kemudian segmentasi pasar, langsung interaksi pelanggan, terus analisa data. Jadi apa yang sudah kita buat, kita analisa lagi bahwa apa yang perlu kita ubah atau apa yang perlu kita tingkatkan atau malah apa yang perlu kita eliminasi. Nah itu bisa juga ada analisanya. Ada platform yang tepat, kita mau pemasarannya di mana. Kemudian buatlah secara tidak langsung iklan, atau bukan iklan ya, pesan yang dipersonalisasi. Maksudnya personalisasi itu bagaimana? Sebut namanya, buat kelihatan akrab, itu termasuk juga personalisasi. Halo Kak Indah, halo Kak Nur, apa kabar hari ini? Kami ingin menyampaikan produk baru yang mungkin pas untuk kakak. Boleh dilihat atau boleh di check out produknya kakak, produknya di halaman kami. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada pantau dan evaluasi, di mana kita bisa memantau apa yang kita bisa jual, memantau apa yang dari komunikasi antara staf kita terhadap customer kita, kemudian mengevaluasi yang terjadi. Oh ternyata produk ini yang besar, yang gede penjualannya, kemudian ya silahkan kita langsung lakukan yang namanya perbanyak stoknya mungkin, atau bukan perbanyak stoknya, kita sesuaikan juga dalam 3 bulan ke depan ini produknya stoknya harus berapa lagi nih gitu, ditambah karena belum ada 1 hari sold out ya gitu. Itu harapannya seperti itu evaluasi. Nah tadi saya bilang Bapak Hermawan Kertajaya dan Philip Kotler itu membuat buku. Nah ini buku yang mereka kembangkan. Nah, ada Marketing 1.0 itu adalah tentang produk aja, tentang produk. Dia jualan produk biasa, beli biasa kayak beras, sama kayak minyak, itu cuma produk aja, tidak ada brand sama sekali. Kemudian ada yang namanya era marketing 2.0 yang berorientasi dengan pelanggan. Sudah mulai dengan melayani pelanggan, melakukan komunikasi dengan baik, memberikan gift dan lain sebagainya. Itu 2.0, baru 2.0. Dan mungkin kita tidak sadar di produk kita sekarang itu baru di 2.0 aja. Padahal masih aja ada namanya 3.0. Orientasi dengan nilai. Kalau bisa produk teman-teman pakai nilai juga. Artinya apa nih yang mau ciptakan, apa yang mau dibawa nih, diberikan ke pelanggan kita. Nilai apa yang kita bisa bagi? Ya itu pertanyaannya. Nah ada yang namanya era digital. Era digital itu adalah era di mana kita sudah memanfaatkan. Nah ini mungkin sudah di era juga digital, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ada poin-poin
5.0 juga. 5.0 ini adalah era di mana kita bisa mengkombinasikan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Ini baru ya, kata baru, kecerdasan artifisial namanya, bukan kecerdasan buatan ya teman-teman. Tapi kalau menurut KBBI udah artificial intelligence itu adalah kecerdasan artifisial. Di mana kita bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial ini untuk meningkatkan produk kita gitu. Ada namanya 6.0 yang terakhir banget nih. 6.0 ini adalah memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat customer itu merasakan pengalaman yang berbeda dengan produk kita. Itu bisa dengan AR, augmented reality, virtual reality, kemudian beberapa produk digital sudah melakukan marketing 6.0, di mana mereka membuat produk agar, ternyata bungkusan bawang goreng, contohnya ya, bungkusan bawang goreng itu kalau kita scan, ada cerita yang bisa ditampilkan di sana, ada gambar 3 dimensi tentang apa gitu. Itu salah satu dari 6.0, tapi itu masih jauh kalau sambil jalan. Nah, ini nilai-nilai yang bisa integrasikan di mereknya. Tentukan tujuan objektif merek, terus kembali identifikasi target audiensnya siapa, selalu itu. Kemudian pesan mereknya, jadi pesan merek itu harus selalu ada. Buat rencana strategis, jadi strategis bagaimana kita dalam 3 bulan ini melakukan apa, 6 bulan ke depan ini melakukan apa, setahun ini melakukan apa, 5 tahun lagi apa, 10 tahun lagi apa. Pernah saya punya teman, dia punya merek yang terkenal juga di Bali untuk coklat ya. Coklat, dia sampai punya target di 2029. Kan ya, 4 tahun lagi dari sekarang. Ya 2029 ya. 2029 perusahaannya sudah IPO. Nah, dia punya itu rencana strategisnya. Kayak gitu teman-teman. Tentukan matriks keberhasilannya. Jadi ada matriks keberhasilan, mungkin disebut dengan kayak KPI ya. Itu yang bisa kalian juga coba lakukan. Oh, kalau untuk bulan ini target keberhasilan kalau terjual berapa produk, itu sederhananya. Atau ada berapa engagement atau ada berapa komunikasi yang bisa kita kerjasamakan dengan pelanggan. Bagaimana kita mengelola pelanggan lama agar tetap bisa menikmati atau nyaman dengan produk kita. Karena dengan pelanggan yang lama pun kita bisa bertahan, itu bagus. Karena ya memaintain itu yang sangat luar biasa. Gitu. Beda halnya kalau kita jualan beli putus ya gitu. Wah keren. Sagu keju sudah di Bali ya. Wah keren. Nanti saya coba deh. Nah, ini contoh untuk peran e-commerce di dunia digital ya. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan beberapa e-commerce yang bisa melakukan eskalasi untuk produk kita. Contohnya adalah kalau untuk produk kuliner itu bisa menggunakan Gojek ya, tapi memang ruang lingkupnya adalah daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Itu sudah cukup sih. Kalau teman-teman yang itu juga sesuai dengan tujuannya adalah membuat produk kita itu dikenal dengan regional. Teman-teman di sini sudah terdaftar di Gojek ya untuk yang kuliner ya? Atau belum? Untuk Gosen, mungkin Gosen juga bisa dipakai untuk mengirim produk kita gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan super app-nya Gojek untuk melakukan itu. Oh, belum ya? Mungkin nanti bisa coba didaftar ya untuk itu. Jadi ada peran e-commerce juga agar gampang juga membuat kita lebih aware bahwa produk kita itu bisa lebih luas lagi pemasarannya. Oh, ini sebenarnya ada di profil Kak Angga ya untuk ini sendiri di profilnya Tokopedia. Kalau nggak salah, itu langsung bisa sambungkan ke TikTok kamu gitu loh. Jadi kita buka profilnya Tokopedia dulu, baru di sana bisa TikTok dulu. Cara menarik orang yang sudah beli agar repeat order, terus bagaimana Kak? Pakai strategi apa?
strateginya adalah walaupun tidak intens, itu bisa teman-teman gunakan dengan menanyakan kabar, mengucapkan selamat ulang tahun, dan sedikit berkorban, dalam tanda kutip sedikit berkorban adalah mengirimkan hampers. Gitu ya, itu yang akan membuat repeat order lagi. Wah, nggak enak deh saya dikirim hampers, masa saya nggak beli lagi. Nah, itu salah satu gininya. Karena hampersnya apa ya, nanti mungkin bingkisannya dari kombinasi dari produknya Kak Hana sendiri. Gitu. Nah, betul kan, bener Kak Mak Dewi sudah melakukannya. Keren. Nah, ini studi kasus dari komunikasi Aerostreet ya. Apalagi sekarang Aerostreet itu lagi seru-serunya bikin apa ya, bisa dibilang apa yang viral, sampai ada terakhir ada cewek yang viral itu diajakin kerjasama karena dia review sepatunya ini, habis itu dinotis sama Aerostreet dan akhirnya dibuat cerita gitu loh. Jadi ini dia salah satu strategi komunikasinya dari Aerostreet. Dia memanfaatkan keviralan itu untuk dijadikan di emphasize lagi, dibesarin lagi untuk lebih besar, lebih viral lagi. Jadi orang akan lebih kenal, oh ini Aerostreet itu apa gitu. Targetnya dilihat beragam jenis. Nah itu ya. Nah ini contohnya adalah komunikasinya sampai dia kerjasama dengan KFC gitu. Kemudian beberapa hal. Tapi ini kirim hampersnya itu untuk gini ya, bisa semua, tapi bisa juga yang dibilang customer yang setia, customer yang pembeliannya lebih banyak itu bisa dipakai untuk kirim hampers. Tapi yang biasa-biasa saja sih nggak masalah juga, tapi hampersnya lebih kecil juga akan tetap mereka akan senang dikasih hadiah sih. Gitu. Juga perhatikan dengan apa bisa dibilang perhatikan dengan budget juga teman-teman ya gitu. Ya customer gacor betul, tapi lebih sering kasih bonus produk ke pelanggan atau bahkan gini, tambahkan diskon khusus untuk pembelian berikutnya, itu juga bisa repeat order juga. Itu salah satu strateginya yang berbagi. Jadi kalau Anda membeli di sini lagi untuk produk berikutnya saya kasih potongan harga 10.000. Atau kalau Anda ngajak teman bisa dapat potongan lagi gitu. Ngajak teman potongan lagi. Ya sama aja, sama kayak apa ya? Direct marketing juga gitu sederhananya. Nah, kembali ke slide. Aerostreet juga sangat gampang sekali untuk bekerja sama dengan merek-merek yang memang pada saat itu menjadi perhatian. Nah, itu strategi yang dilakukan oleh Aerostreet sampai akhirnya dia mengirimkan produknya ke luar negeri, ekspor. Nah, tadi saya coba lihat ada juga yang sudah ekspor ke luar negeri ya, keren-keren. Saya suka itu kalau sudah. Interaksi tepat membangun loyalitas pelanggan. Nah, ini kembali ke komunikasi ya. Komunikasi harus yang namanya agar, nah tadi pertanyaan dari Kak Hana sendiri yang akan membuat, oh ternyata pelanggannya itu bisa repeat order secara tidak langsung ketika mereka menerima hampers itu, atau ketika mereka kita melakukan interaksi dengan baik dengan customer kita, mereka akan dengan sangat sadar dan senang hati untuk mempost, oh saya dapat kiriman ini dari mana gitu, atau saya dapat ini dari gini. Nah, selain dia mendapatkan produknya sendiri dengan dia membeli dari kita akan bisa secara tidak langsung mendapatkan customer baru juga gitu. Yang penasaran, wah si itu dapat hampers nih dari produk ini gitu. Beli gitu. Gitu ya. Nah, ini peningkatan jumlah transaksi juga agar kita bisa lebih banyak berkomunikasi juga, lebih banyak feedback juga, kita bisa menyikapinya dengan bijak, itu akan mendapatkan jumlah transaksi yang lebih gede lagi. Makanya pelanggan baru itu yang saya sudah sampaikan, rekomendasi positifnya juga. Jadi apa yang tadi saya ceritakan itu sudah mencakup 4 ini ya. Jadi ketika orang menerima hampers, dia akan meningkatkan transaksinya karena nantinya dia akan beli, atau ada yang lihat menaikkan pelanggan baru, penasaran akhirnya beli, dan ada rekomendasi positif. Dan apa
tolak ukur dari rekomendasi positif itu. Ya, tolak ukurnya adalah ketika si pelanggan dengan sangat sadar dan senang mengunggah produk kita di media sosialnya sendiri. Jadi media sosial pribadi itu diunggah dengan memasarkan produk kita. Jadi mereka kalau dibilang adalah brand ambassador tidak langsungnya kita gitu. Nah, ini tips membangun loyalitas pelanggan, bersikap terbuka. Jadi di mana kita bisa menerima saran, menerima masukan, itu sangat bisa dibilang sangat akan membantu kita juga agar customer kita, oh dia aja menerima saran dengan kita, oh dia juga merubah dengan produk kita gitu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Personalisasi, di sini personalisasi ada pada saat komunikasi, ingat namanya, kemudian, tadi kirimkan hadiah pada saat hari ulang tahun, atau ucapan aja cukup juga nggak masalah. Ada program loyalitas, ini membership contohnya, jadi dengan kartu pelanggan, kalian bisa mendapatkan poin itu bisa ditukar dengan apa, itu bisa juga. Contoh sederhananya aja, saya ingin cerita adalah di daerah saya, itu bukan minimarket yang terkenal itu ya, tapi minimarket yang sederhana aja. Tapi dia sudah menerapkan namanya program loyalitas. Pasti setiap kita berbelanja dan kita ke kasir, si kasir akan menanyakan, apakah sudah punya member Kak? Nah, itu salah satu program loyalitas ya. Nah, member itu sampai di akhir tahun akan dilakukan pengundian. Nah, itu dia juga salah satu dari untuk loyalitas pelanggan kita. Aktif di media sosial, kita gunakan brand storytelling untuk menceritakan perkembangan baru dari produk kita. Kita bisa sampaikan komunikasi kita dengan baik dengan customer. Kita juga membuat yang namanya program peduli dengan sesama. Nah, itu juga termasuk membuat kita akan semakin dikenal juga gitu. Oh, ini berbagi dari mana nih? Dari si itu nih. Nah, baiklah saya beli yang itu. Biar kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung ke CSR itu termasuk juga untuk media sosialnya. Melibatkan pelanggan juga, berpartisipasi. Kemudian juga bisa dengan melibatkan pelanggan, kalian bisa buat gathering bersama-sama. Intinya buat komunitas juga. Kita bisa menerima masukan, kemudian kita bisa menerima feedback, masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Jadi kakak, apakah memberi hadiah kepada pelanggan pas hari ulang tahun cukup untuk membangun kedekatan kita sama pelanggan? Sangat bisa Kak Nuryanti, sangat bisa. Karena cuman ingat juga artinya hadiahnya ya hadiah yang memang sesuai dengan budget kita. Jadi diperhatikan aja budgetnya juga. Jangan juga terlalu gacor juga ya. Kitanya bahaya juga dengan keuangan kita. Jadi harus diukur juga apa pelanggannya itu bagaimana, terus memberikan hadiah. Mungkin kalau bisa ditentukan adalah hari yang penting untuk kita kirimkan hadiah atau hampers itu adalah saat mereka ulang tahun, saat di hari raya besar, dan saat tahun baru. Itu aja cukup. Sisanya tentatif aja gitu. Hari besar mungkin Lebaran, atau kalau teman-teman di Nasrani di Natalan gitu, itu juga bisa dikirim hampers. Ya, 5 tingkatan brand royalty ini dari Durianto konsumennya adalah 1. Tipe dari brand royalty yang bisa kita bantu adalah ketika satu pelanggan kalau dia switcher, tipenya adalah si customer itu, konsumen itu masih memilih-milih nih mana brand yang tepat atau enggak gitu. Nah, itu kesempatan kita untuk meningkatkan ke-awareness kita terhadap switcher ini, tipe switcher ini, agar nantinya mereka bisa ke habitual buyer. Nah, mereka sudah habitual buyer, puas dengan mana yang mereka pilih dan tidak memiliki alasan kuat untuk beralih. Jadi sudah kuat di habitual buyer. Kemudian ketika mereka mencoba produk kita, mereka puas. Nah, akhirnya menjadi satisfied buyer. Jadi yang pembeli yang sangat puas. Kemudian setelah mereka sangat puas, akhirnya dia like the brand. Dan terakhir sampai ke committed buyer, di mana
wah pokoknya kalau brand itu dihina, saya yang akan maju duluan. Nah, sampai kayak gitu, itu sudah commodity buyer tuh, loyalitasnya terlalu tinggi. Sampai, dicoret-coret nih brandnya. Nah, itu sudah nih. Bisa dibilang ini salah satunya yang menjadi sebuah, bisa dibilang sebuah penentuan bahwa produk kita tuh berada di mana nih posisinya. Apakah baru switcher aja, habitual, satisfied, less the brand, atau ke commodity buyer. Kita lihat aja nanti di hasil dari interaksi kita dengan customer. Mereka suka nggak produk kita? Mereka, kalau kita tanyakan mereka untuk beralih dengan produk lebih bagus, bagaimana pendapat mereka? Nggak usah deh, saya pokoknya suka sama produk kamu. Nah, itu sudah like the brand deh, gitu. Kalau committed buyer tuh ya udah, pokoknya gue senggol kamu, lo baca gue senggol gitu. Kebalik ya, gue senggol lo baca gitu. Karena sudah saking anarkisnya gitu. Dengan kata positif ya, anarkis. Nah, contoh yang committed buyer ini adalah orang-orang pengguna buah yang sudah expired itu, buah apple kegigit itu. Nah, itu dia. Jadi itu sudah yang committed buyer. Udah sekalinya pakai itu, ya udah nggak bisa beralih lagi. Nah, ini sudah kasus juga untuk kopi kenangan. Kopi kenangan ini sampai juga bisa membuat gerainya itu sampai ke luar negeri. Nah, lumayan ya, juga mungkin teman-teman kalau di minimarket ada bentuk kalengan juga untuk kopi kenangan ini. Ya, bisa dibilang mereka memanfaatkan lokal kita ya adalah penghasil kopi yang baik juga di dunia, walaupun tidak terbaik, tapi kita menghasilkan kopi yang salah satunya terbaik. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh kopi kenangan, dan akhirnya mereka melakukan komunikasi praktis untuk menggait dari customer kita. Tapi sekarang pun lebih banyak lagi bisa dibilang opsi-opsi dari kopi-kopi itu sendiri. Ada Fore, ada Tomorrow, dan lain sebagainya, itu yang sudah mulai besar deh gitu teman-teman. Tapi ya mau tidak mau kita bisa pastikan bahwa kopi kenangan adalah pengawal dari produk-produk yang ada di sekarang ini gitu. Jadi kopi kenangan itu sampai gerainya banyak di seluruh Indonesia gitu. Apalagi di luar negeri juga. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin bersama-sama untuk membangun produknya teman-teman dan bisa bergabung juga dengan Gojek, di mana teman-teman bisa bergabung di komunitas kami, di komunitas yang membahas tentang politik, bukan politik ya, membahas tentang cara menjualnya, brandingnya, dan kemudian teman-teman bisa tanya-tanya langsung dari yang sudah winning di bidangnya itu sendiri. Bagi teman-teman yang juga ingin penasaran dengan bagaimana cara menghitung keuangan, itu bisa bergabung di komunitas bestseller GoSend atau komunitasnya GoFood sendiri. Kalau teman-teman produknya adalah di kuliner. Nah, kalau yang GoSend itu bisa apa saja ya teman-teman. Itu juga bisa memanfaatkan produknya teman-teman, bisa dikirim ke pelanggan daripada teman-teman mengirimnya dengan dirinya sendiri. Jadi bisa pakai GoSend aja, bagus. Ada juga pakai Mitrans untuk pembayaran, ada untuk POS itu Moka. Jadi teman-teman silakan manfaatkan platform kami, dan juga mungkin juga di Kemenkop Jateng itu sudah punya platform yang lebih kuat lagi yang bisa meningkatkan kualitas dari UMKM teman-teman sendiri. Nah, ini adalah untuk gabungnya, bisa lihat di Compact FB, kemudian kalau untuk bestsellernya di bestseller GoSend. Gitu ya teman-teman yang gabung komunitasnya. Ya mungkin teman-teman bisa belajar di sana juga gitu loh. Bagaimana membuat produk yang baik, bagaimana packaging atau kemasan dari produk itu biar bisa aman sampai tujuan, itu bisa di sana juga. Nah, untuk terakhir perlindungan data, kami di Gojek sendiri tidak akan pernah meminta OTP kepada teman-teman, dalam artian kalau teman-teman ada yang namanya dilakukan atau dikirimi SMS untuk permintaan OTP. Jadi kami tidak akan meminta itu, dan tentunya adalah itu sangat
menjadi rahasia teman-teman sendiri. Dan data pribadi teman-teman, karena sekarang pun data pribadi itu sangat sangat berbahaya sekali kalau bisa tersebar. Contohnya yang terjadi sekarang ya teman-teman ya. Kalau cara tergabungnya bisa di sini ya, linknya Kak Wiwin, bit.ly aja deh. Bisa mungkin di copy dulu atau bagaimana? Udah ya, lanjut. Kembali ke sini, jadi kami sarankan teman-teman melindungi data pribadi kalian agar data pribadi itu tidak sampai mudah tersebar. Malahan sekarang pun yang terjadi di situasi seperti ini, kejadian 2010 pun bisa terungkap dengan gampang gitu teman-teman. Ya, jadi jangan sampai apa yang terjadi bisa merugikan teman-teman. Jadi jaga dulu, jaga apa yang ya teman-teman, dan kemudian untuk UMKM digital marketing itu saja dari saya. Buat teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Kita ke sesi tanya jawab. Yes, baik, terima kasih Bli Dodi. Kami sangat menarik sekali atas materi yang disampaikan oleh Bli Dodi ini. Dan kami tertarik dengan quotes Bli Dodi hari ini, yaitu sesukses-suksesnya produk harus dibarengi dengan sikap owner yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mohon izin untuk dapat foto bersama. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk dapat membuka kameranya masing-masing ya Bapak Ibu, untuk bisa kami untuk foto bersama. Izin Bli Dodi untuk dapat di close dulu share screen-nya. Ya. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuka kameranya. Benar. Baik. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, berikutnya 1, 2, 3. Anjay, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, diperkenankan untuk 3 penanya terlebih dahulu, Nje. Silakan raise hand. Sudah ada Bu Rina. Monggo. Ya, hadir. Selamat siang Bli Dodi, terima kasih. Materinya menarik sekali, ini yang sangat tren ya, dan up to date yang saya lihat. Dan boleh tanya Bli, kalau bikin konten karena produk saya kebetulan dari Zikol Premium Botanical Print, itu dari fabric tekstil handmade natural ya. Kebetulan salah satu petinggi dari GoTo juga sudah jadi customer kami. Saya mau tanya, kan sekarang memang sedang viralnya itu video-video konten yang melakukan video proses produksi. Nah, di produk kami itu memang handmade ya, dan bagaimana caranya supaya proses produksi itu tidak menjadi ajang plagiarisme gitu, karena otomatis akan banyak sekali hal-hal yang akan terpantau di situ gitu. Apalagi yang live harian ya, produksi-produksi terus di live gitu. Itu ada tips and triknya nggak? Terima kasih. Langsung saya bisa jawab, Mbak Gali? Dia langsung dijawab saja, Bli, silahkan. Oke, makasih. Ya. Oke, baik Mbak Rina. Mungkin kalau untuk proses produksi, ya kalau merasa bahwa itu akan menjadi ajang plagiat, hindari yang namanya produksi yang krusial. Jadi peliputan produksi yang krusial, di mana mungkin produksi itu akan sangat bisa dibilang akan sangat berhubungan dengan
bagaimana si kompetitor itu melihat bahwa ternyata dia pakai bahan ini nih, dia pakai mesin ini nih. Nah, itu jadi hindari itu. Yang mungkin bisa saya sarankan adalah pada saat proses produksinya itu malah lebih ke arah bagaimana komunikasi owner dengan si karyawannya pada saat melakukan produksi. Jadi bagaimana mereka komunikasinya, perencanaannya, dan kalau di mesinnya sendiri kurangi aja. Jadi di dalam produksi mesinnya kurangi, lebih ke produk jadinya. Jadi produk jadinya setelah itu diapain, di packing kah atau di apa gitu. Jadi kalau untuk hemat saya adalah hindari yang terjadi di permesinan, itu akan sangat berbahaya. Lebih ke arah, ternyata kalau sudah jadinya bagaimana gitu. Terus komunikasi dengan owner, dengan karyawannya seperti apa. Itu yang akan lebih menarik sih. Dan terakhir mungkin komunikasi antara si karyawan toko dengan pelanggannya. Bagaimana mereka mengatasi masalah, bagaimana mereka bisa menghandle komplain. Nah, itu yang bisa diceritakan. Seperti itu, Bu Rina. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi selanjutnya Pak Agus Rianto. CV Citra Parahita, monggo. Mohon maaf, saya sambil jalan. Jadi saya mau tanya sedikit, Bli Dodi. Saya produksi bulu mata palsu. Untuk target market sendiri saya di B2B, jadi bukan langsung ke customer. Nah, yang mau saya tanyakan, kiat-kiat efektif apakah yang bisa kita lakukan untuk membantu di pemasaran online untuk target market B2B? Terima kasih. Oke, Pak Agus Arianto, terima kasih tentang B2B ya. Tapi jujur untuk gini aja, disclaimer aja dulu. Untuk produk dari bulu mata ini kan kalau saya sendiri tidak mendalami banget ya. Kalau untuk masalah B2B-nya, bagaimana caranya? Biasanya kalau dilakukan adalah memang harus menjalin hubungan baik dengan owner dari usaha tersebut, bagaimana kita bisa menjamu, melobinya dengan baik. Itu mungkin sudah pernah Pak Agus Rianto lakukan ya, tapi kalau memang caranya itu mempromosikan, karena kan B2B dan sama B2C pasti sangat berbeda sekali dengan cara promosinya. Karena kalau B2C kan kita langsung aja gini, langsung di media sosial bahwa ini beli satu gratis satu, atau bulu mata langsung pasang selesai gitu. Tapi kalau B2B memang masih agak konvensional kalau di Indonesia. Ya, artinya hubungan telepon, terus kalau promosinya juga harus menjaga, bisa dibilang ya, menjaga etika, karena kita profesional mainnya. Dan tidak memang kayak tadi proses gininya tuh bisa diberikan secara privasi aja, kayak Mbak Rina kan bilang proses produksinya tuh di privasi aja, bahwa produk bulu mata ini secara natural begini prosesnya, itu bisa jangan dikirimkan ke bisa dibilang dikirimkan ke media sosial, tapi langsung ke customernya. Mungkin itu cara aja ya, agar mereka lebih tertarik. Jadi proses produksinya bagaimana penanganan terhadap mitigasinya dan lain sebagainya, itu biar lebih gampang aja, agar si orang atau pemilik bisnis yang ingin menjualkan produknya ke customer itu percaya nih produk kita tuh kualitasnya bagus gitu, Pak Agus. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Ya, baik, Bu Alin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana menurut Bli Dodi jika produk saya itu bukan dari daerah untuk bahan bakunya? Contoh gini, bahan baku kan saya itu produknya berambang goreng, bagor cinta yang dimix dengan berbagai produk lain seperti ikan asin, kacang gitu ya. Nah, di situ kan kemarin saya menawarkan produk itu, ada yang mematahkan gini, harusnya tidak dari Klaten misalnya seperti itu ya. Soalnya Klaten itu bukan penghasil berambang goreng,
atau ikan asin gitu. Itu apakah brand saya itu akan berkembang untuk kedepannya atau gimana ini? Kalau menurut kemarin kan kita BIMTEK di boleh sebut nggak Mbak? Boleh. Ya, monggo silakan. Nah, saya di BRI Inkubator, BUMN sama di UGM itu responnya baik gitu loh. Terus ini kalau misalnya di daerah ini saya kan sempat dipatahkan orang itu sempat melempem gitu ya Mbak kalau istilah Jawa ya. Itu bagaimana menurut tentang brand saya? Terima kasih sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Alin ya. Mungkin saya satu gini. Semua halal kalau ada di bisnis gitu loh. Jadi bisnis kalau masalah produk lokal nggak masalah sih sebenarnya dari mana asalnya, asalkan kita tidak overclaim aja bahwa produk kita tuh asli dari Klaten. Yang penting itu aja. Tapi kalau kita sudah produk kita mau jual ini dan ya ngambilnya dari luar sih nggak masalah gitu loh. Karena bisnis kan yang penting adalah cuannya, duitnya, bukan masalah aslinya dari mana. Tapi kecuali kalau kita sudah ngakuin bahwa contoh nih kalau saya ada produk ada kafe nih yang bilang bahwa kopinya asli Kintamani, tapi dia ngambilnya saya tanya asli Kintamani ngambilnya dari mana? Bukan dari Kintamani aja, tapi dari Gayo, dari Toraja dan sebagainya. Lah, terus ngapain bilang asli di Kintamani? Wah itu udah bahaya tuh. Ya itu intinya itu aja sih. Ya kalau masalah usaha mau di mana aja, yang penting kalau tidak berpengaruh banget dengan usaha kita, apalagi yang di BIMTEK sudah bisa bilang responnya positif ya udah ikutin yang BIMTEK aja gitu. Itu sih. Kalau overclaim itu yang jangan aja. Ya udah kita udah bilang asli Klaten itu jangan. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, dipersilakan 3 penanya lagi. Dari Vando Clothing, silahkan. Baik, terima kasih. Mau tanya Bli Dodi ya, tentang strategi iklan dan konten. Jadi saya produknya fashion, atasan kaos dengan brandnya Vando Clothing. Nah, menurut pengalaman Mas Dodi, platform mana yang paling efektif ketika saya mau promosi fashion? Itu apakah lewat TikTok, Shopee, atau Instagram Ads? Kemudian konten apa yang biasanya lebih cepat viral untuk produk fashion tersebut? Itu aja. Baik, Mas Guting ya, namanya Mas Pando atau yang Guting ya. Ya, mungkin kalau untuk itu ya strategi iklan dan kebanyakan. Kalau sekarang pakaian atau clothing itu, kalau saya tidak, ini dari berdasarkan pengalaman saya ya, untuk katalog itu sebaiknya di Instagram. Jadi katalog itu di Instagram. Kalau jualan memang katalog, kemudian kembali lagi ya ke Instagram itu katalog, terus hubungan kita dengan pelanggan, proses produksi, ceritanya bagaimana, story-nya bagaimana itu pakainya Instagram. Kalau di TikTok itu lebih ke arah memang jualan. Kemudian ada sketsa-sketsa sedikit. Kemudian bagaimana biar lebih viral? Ya, guide mungkin influencer lokal deh. Influencer lokal yang kerjasama, apakah dengan barter atau dengan itu kan nanti strateginya Mas Evando bisa pikirkan. Tapi carilah orang yang memang cocok juga dengan karakter dari Vando Clothing itu sendiri. Jangan sampai influencernya dia, tapi kalau saya lihat ada hijabnya, dia cari mungkin influencer yang ada hijabnya sesuai dengan produk itu. Jadi agar orang tahu bahwa ini kerjasamanya ini lebih viral jadinya. Atau bahkan tidak sampai langsung bilang Vando Clothing pada saat dia sehari-hari, nyaman nih, pakai apa nih ya? Ketika influencer bilang itu aja sudah bisa dikenal sama orang lain gitu, dikenal sama pelanggan bahwa ternyata si influencer ini pakai pakaian dari sini. Atau bahkan juga nantinya bisa pada saat dilibatkan si influencer itu ngelihat proses dari pengepakan dari pakaian dari Vando Clothing itu sendiri, atau proses event-event yang ada terjadi di Vando Clothing. Itu aja sih mungkin dari saran saya. Kalau untuk itu kembali ke story, cerita Instagram, jualan bisa di TikTok Shop karena memang cocok untuk di pakaian, fashion.
Kemudian bisa juga kita lihat bahwa mungkin riset lagi yang mana yang cocok dengan platformnya kita. Tapi yang lebih ke arah itu ya itu yang saya bilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bli. Ya. Jadi baiknya selanjutnya Ibu Leni UKM Sambal Ulek. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bentar, ini saya matikan satu. Mau saya tanyakan terkait dengan di Tegal sendiri kan hanya terbatas untuk layanan Gojek kan hanya terbatas, kita dibatasi radius berapa gitu. Kebetulan saya bertempat tinggal di salah satu kabupaten yang tidak terakses dengan akses Gojek untuk pelayanan GoFood. Itu kita untuk bisa mendapatkan layanan seperti itu seperti apa ya? Karena kita lokasinya berdekatan dengan objek wisata Guci, artinya di situ belum ada akses. Nah, sedangkan usaha saya adalah sambal ulek ganyong. Sambal ulek ganyong itu kita udah tester pasar, setiap bazar, setiap ini kita ada dicari pelanggan lah. Ketika pelanggannya mau mencari, otomatis si pelanggan itu kecewa ketika tidak ada layanan untuk dari media online untuk memesan. Kebetulan saya baru pre-order, karena kenapa saya pre-order ketika hanya lewat WA? Karena fasilitas yang di Shopee pun saya rencana mau buka, tapi pre-order karena sambal saya ada 2 jenis, sambal basah sama sambal kering. Nah, kira-kira solusinya seperti apa ya? Akses biar kita ada layanan ke konsumennya, kita kirim ke Kota Tegal, ke Slawi, ke sekitarnya itu bisa terakses. Karena mohon maaf di sini masih bukan dusun ya, masih belum terakses aja sih untuk GoFood-nya. Jadi lumayan kalaupun kita ada pesan GoFood dari pihak Slawi ke sini, ongkirnya lumayan mahal, kisaran 30.000 sampai 50.000. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Bu Leni, makasih gininya. Atau gini Bu, kalau memang seperti itu, ini mungkin dari saran saya aja ya, coba open reseller. Open reseller, di mana open reseller itu adalah Bu Leni cukup mengirimkan berapa mungkin 20 pieces produk ke salah satu yang terdekat dengan akses Gojek. Dan biarkan mereka yang melakukan pengiriman sendiri. Nah, itu lebih gini lah, solutif sih gininya sarannya. Kalau daripada kita yang agak susah di tempat kita, apalagi Ibu bilang tadi ke daerah tertentu harganya 30.000. Itu kan mungkin produknya sambalnya mungkin 15 ya atau 25 ya Bu ya. Malah gedean dari pihak kirimnya. Nah, kalau seperti itu sih open reseller aja Bu. Untuk saran saya, open reseller aja nanti mungkin bagaimana selisih dari produk harga pokoknya, terus harga resellernya berapa, nanti itu yang akan jadi pertimbangan lagi. Tapi ya saran saya itu yang terjadi di salah satu merek kutus-kutus dulu sih. Kan kalau memang gini kan kutus-kutus kan ada di Bali, tapi mereka gencarnya di open reseller. Harga pokoknya kalau nggak salah itu sekitar 96, tapi dijual oleh resellernya itu 100 berapa gitu. Itu dulu di 176-an gitu. Jadi ya lumayan, tapi kembali lagi produknya harus bagus dulu. Gitu aja. Habis itu open terima reseller. kasih. Oke, makasih sudah mencerahkan pikiran saya. Soalnya banyak permintaan di sambalnya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu sudah siang, ini kami persilakan satu penanya terakhir, itu Pak Johan, monggo dipersilakan. Masih di mute Pak Johan. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Pak Johan. Ya, saya mau tanya, apakah buku ini ada link dengan perusahaan-perusahaan kurir atau delivery di mancanegara berhubung
kami itu sering mendapatkan order untuk dropship. Ya, kalau ada, apakah bisa dibantu gimana dan di servisnya apa saja? Gitu. Apakah ada yang fast delivery, ada yang general delivery atau bagaimana? Oke, itu saja Pak Johan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Johan. Mungkin kalau itu pertanyaannya bisa nanti privat saja ke saya @blidodi ya. Nanti akan saya coba sampaikan juga. Nanti kan update-nya saya kirimkan ke privat ke Instagram saya. Jadi nanti kasih saya aja, oh ini Pak Johan, nanti akan saya jawab untuk gininya. Karena saya untuk sementara waktu ini belum tahu informasi itu, apakah ada logistiknya untuk pengiriman antar negara dan kerjasama dengan GoTo. Jadi ya, kalau untuk Instagram saya itu @blidodi, mungkin teman-teman juga bisa kalau mau nanya apa atau mau minta saya review juga, atau pada saat saya ke Jateng, saya ke sana langsung ke tempatnya teman-teman, lihat aja di kontak saya aja di @blidodi di Instagram, gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Ini Blidodi sudah membuka peluang bagi para UMKM untuk bisa langsung kontak dengan Blidodi. Bapak Ibu, mungkin nanti acara kita memang sampai di sini, tapi nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung konsultasi dengan Blidodi melalui akunnya Blidodi. Sekali lagi terima kasih kepada Blidodi dan tim PT GoTo Gojek Tokopedia atas arahan materi yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu pelaku usaha, dimohon untuk mengisi link daftar hadir karena kami menyediakan e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang telah mengisi link dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Demikian kegiatan ini kami laksanakan. Apabila terdapat salah dan khilaf dari kami selaku penyelenggara, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat zuhur ya. Terima kasih Bu Ali. Assalamualaikum. Recording stopped.